Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-21. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan serta kasus terkait onkologi ginekologi. Dan kami hadir setiap hari Rabu mulai pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan memandu acara pada sore hari ini. Dan tidak terasa kita sudah menjelang hari-hari terakhir bulan Ramadan. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan berdiskusi secara interaktif santai bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom, sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan absensi. Dan selama acara, kepada seluruh peserta kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini sudah hadir 2 orang narasumber yang akan berbagi ilmu serta pengalaman pada Asogi seri ke-21 ini. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Heru Priyanto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Selamat sore, Dr. Heru. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan narasumber kita yang kedua tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan sekaligus sebagai sekjen Hogi kita. Selamat sore, Dr. Tovan. Ya, selamat sore, Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk jalannya diskusi Asogi seri ke-21 sore ini akan dipandu oleh moderator kita. Hari ini adalah Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan sekaligus sebagai wakil ketua Hogi. Selamat sore, Dr. Ali. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Nisa dan seluruh peserta. Dan untuk tema yang akan kita bahas pada Asogi sore ini adalah perkembangan modalitas screening kanker serviks. Seperti kita ketahui, kanker serviks sampai saat ini masih menjadi masalah onkologi ginekologi utama di Indonesia dengan tingginya angka kejadian dan juga tingginya angka mortalitas. Padahal seharusnya kanker serviks ini menjadi satu-satunya kanker yang sangat mungkin untuk dicegah karena sudah jelas kausanya dan sudah ada metode screeningnya. Nah, sore ini kita akan berdiskusi mengenai update perkembangan modalitas untuk screening kanker serviks. Namun sebelumnya akan ada sambutan dari Hogi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua Hogi, sekaligus akan membuka acara dan memimpin jalannya diskusi Ashogi. Kepada Dr. Ali Budi Harsono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali hadir di Ashogi, prakarsa dari Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia untuk berbagi dengan sejawat dan teman-teman semuanya. Dan hari ini kita mengusung tema tentang modalitas terkini tentang deteksi dini kanker serviks. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kanker serviks memang masih menjadi masalah utama, terutama menjadi penyebab kematian utama wanita Indonesia. Ya. Jadi oleh karena itu besaran masalahnya sebetulnya cukup kompleks ya. Nah, upaya deteksi dini sebetulnya sudah dipunyai, apalagi dari kausanya sendiri, kanker serviks itu adalah HPV infection. Vaksinasi juga sudah ada, vaksinnya juga sudah ada. Tadi Dr. Khairunisa sudah sampaikan, harusnya kanker serviks itu adalah sebagai salah satu penyakit yang ke depan harusnya bisa musnah di muka bumi. Ya. WHO sendiri sudah mencanangkan tentang adanya eliminasi kanker serviks pada tahun 2030. Ya. Nah, ini PR besar buat kita bersama, bangsa Indonesia terutama. Apalagi di akhir-akhir ini, 2 tahun terakhir ini, kita dihadapkan pada masalah pandemi yang hampir di seluruh dunia
upaya deteksi dini itu mengalami penurunan, sehingga ada kemungkinan kita akan menghadapi lonjakan kanker serviks. Ya. Saya nggak tahu beberapa center onkologi yang lain, yang saya alami di kita, beberapa pasien kanker serviks itu menunda selama 2 tahun terakhir untuk datang ke tempat layanan terapi kanker. Sehingga apa yang terjadi, beberapa di antaranya akhirnya jatuh pada stadium yang lebih lanjut. Ya. Sehingga upaya modalitasnya menjadi lebih kecil lagi. Nah, sore ini kita akan diskusi, ya, berbagi tentang bagaimana sih modalitas tentang deteksi dini kanker serviks. Ya, saya kira nanti para pakar, ya, Dr. Heru dan juga Dr. Tovan yang sudah berkecimpung cukup lama di dalam tata kelola upaya deteksi dini kanker serviks akan berbagi dengan teman-teman sejawat sekalian. Oleh karena itu, mengawali dengan di akhir bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua bisa berdiskusi dan mencari solusi atau mencari alternatif terbaik di dalam deteksi dini kanker serviks. Mana yang kira-kira sesuai dengan kompetensi maupun sesuai dengan modalitas maupun sarana prasarana yang ada di masing-masing tempat sejawat sekalian. Saya kira itu, dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Asogi pada sore hari ini bermanfaat buat sejawat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ali Budi atas sambutannya. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah diskusi Asogi, dan acara ini akan dipandu. Kembali lagi saya kembalikan kepada Dr. Ali Budiasono, spesialis obstetri ginekologi konsultan, untuk memoderatori acara Asogi sore ini. Baik, terima kasih Dr. Nisa. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berpuasa buat sejawat saudara-saudara kami yang Muslim. Ya, teman-teman sejawat sekalian, sekali lagi kita hadirkan di sini, ya, di Asogi. Kami perkenalkan Dr. Heru Priyanto, Kang Mas, Raden Mas, onkologi dari Solo. Mas Heru, gimana kabarnya Solo? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Gimana itu IFATES masih tetap jalan terus, ya? Saya lihat masih jalan. Masih rajin minggu yang lalu, teman-teman sekalian. Ya, 2 minggu yang lalu kami refreshing di Solo Raya, kebetulan di Boyolali, untuk mengingat kembali, membentuk kelompok kembali. Baik, ya. Hari ini kita coba bahas tentang A to Z, tentang deteksi dini kanker serviks. Dari modalitas yang paling sederhana sampai modalitas yang paling canggih. Ya. Kemudian saya perkenalkan juga Dr. Tovan, Dinda kita yang sekjen yang paling manis. Dinda Tovan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kanda, Dr. Ali Budi, ya. Dr. Heru. Yang paling manis di daerah masing-masing. Ini Dr. Tovan ini sekjen kita yang cukup aktif, ya, dan beliau ini sering mondar-mandir ke Kementerian Kesehatan untuk mengegulkan, ya, salah satu upaya deteksi dininya dan juga upaya preventif yang lainnya, termasuk vaksin. Nanti bisa ditanya ini sama Dr. Tovan. Sejauh mana sih kepedulian pemerintah di dalam deteksi dini kanker serviks? Nah, ini kita undang ini pakarnya Dr. Tovan juga, ya. Saya kira Dr. Tovan, ya, kalau kita dilihat dari modalitas, ya, modalitas kanker serviks dari paling sederhana sampai paling tinggi, bisa disampaikan kira-kira apa ya yang kira-kira tersedia sekarang? Ya, Dr. Tovan, ya. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Ali Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua teman-teman ya, SPUG dimanapun berada. Ya, jadi memang kalau pertanyaannya tadi berapa modalitas yang kita miliki terkait dengan screening kanker serviks, tentu teman-teman sudah paham, ya, beberapa modalitas yang cytology based yang pertama, ya. Jadi artinya memang yang sudah lama kita kenal adalah yang berbasis sitologi atau sel, ya, yang kita kenal sebagai pap smear. Itu yang pertama adalah konvensional pap smear, yang kemudian dikembangkan untuk suatu thin trap atau liquid based cytology untuk memperbaiki akurasi dari pap smear atau sitologi konvensional.
Kemudian yang kedua adalah visualisasi ya, secara dasar yaitu adalah yang kita kenal adalah IVA, inspeksi visual dengan asam asetat, atau VILI ya, visual inspection with local iodine, yang mungkin teman-teman tahu adalah Schiller test ya. Jadi warnanya akan kuning mustard ya. Itu adalah area yang tidak normal. Kemudian kalau misalkan IVA adalah putih atau white lesion ya, lesi white epitel lesion, jadi lesi putih. Yang terakhir adalah yang memang sekarang digembar-gemborkan oleh WHO nih, Dr. Ali Budi tadi udah sangat baik sekali untuk memberikan penghantar bahwa kita akan mengejar suatu triple intervention WHO untuk lakukan eliminasi kanker serviks di tahun 2030 ya, yaitu 90, 70, 90 dibilang magic number 90, 70, 90 gitu ya, di mana adalah screening dengan 70% high performance test, yaitu adalah HPV test ya. Jadi memang ketiga inilah yang akhirnya menjadi primadona utama ya, Dr. Ali Budi. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman pernah tahu cervicography, kemudian segala macam lah ya yang sebelum tiga kombinasi ini, dan ini juga memang terjadi di negara-negara maju termasuk Amerika menggunakan 3 kombinasi dari modalitas ini ya, sebagai single screening method ataupun kombinasinya. Ya mungkin antara saya itu aja dulu, Dr. Ali Budi. Baik, terima kasih Dr. Taufan. Dr. Heru bisa menambahkan tentang sekarang modalitas yang tersedia selain yang disampaikan oleh Dr. Taufan tadi? Silakan. Ya, Dr. Ali. Jadi Dr. Taufan sudah lengkap. Memang ada beberapa modalitas tapi tidak populer. Tidak populer dalam arti populasi penggunanya itu tidak banyak. Misalnya adalah yang bekerja sebagai berdasarkan spektrofotometri. Misalnya kita adalah namanya LUVIVA. Jadi memasukkan alat ke dalam vagina, diaplikasikan ke mulut rahim, kemudian alat itu akan mendeteksi perubahan warna. Nah, ini sudah dijelaskan, sudah juga ada studinya, tapi di masyarakat kelihatannya juga tidak berjalan dengan baik, karena kemungkinan salah satunya adalah alat tersebut lumayan tinggi harganya. Karena satu hal mungkin Dr. Ali yang salah satu mungkin nanti bisa jadi topik diskusi untuk sore hari ini, bahwa apapun metode deteksinya, deteksi dininya, bahwa selalu ada pertimbangan kemampuan atau keterberdayaan masyarakat, apakah dari segi pembiayaan maupun dari segi peralatan. Nah, ini yang kadang-kadang perlu mendapatkan perhatian yang cukup besarnya pada diskusi 7 terkait dengan deteksi dini. Begitu, Dr. Ali. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Heru. Betul ya, memang variasinya memang banyak sebetulnya deteksi dini. Tadi disebutkan LUVIVA, ya. Ada lagi kolposkopi, ya, meskipun kolposkopi ada yang mengatakan sebagai triasenya saja, ya. Ada lagi vaginoskop, ada lagi macam polar probe, macam-macam ya sebetulnya ya. Jadi kebetulan kalau LUVIVA kita punya, Dr. Heru, saya punya kebetulan memang betul dari segi unit cost enggak, rasanya kalau dijadikan sebagai screening ya, screening kan population base ya, rasanya enggak sesuai ya. Tapi kalau untuk praktis rasanya memungkinkan gitu ya. Nah, Dr. Taufan, kalau gitu yang tadi diharapkan oleh WHO dengan nilai akurasi yang baik, jadi kan eliminasi tadi diharapkan screening itu menggunakan tool atau nilai alat yang lebih baik ya, nilai nilai diagnostik yang lebih baik ya. Akurasi. Nah, kira-kira kalau kita bagaimana ya, Dr. Taufan, mungkin kan nggak itu? Apa dan bagaimana, memungkinkan nggak gitu? Ya, jadi mungkin boleh ya saya sedikit share untuk share screen, Dr. Ali Budi, boleh? Baik, silakan Dr. Taufan. Ya, jadi saya rasa ini adalah penting untuk teman-teman, mudah-mudahan walaupun di sini saya lihat tidak terlalu banyak ya. Pertama kali kita di bulan Desember itu pernah mencapai hampir 300 peserta, Dr. Ali Budi, ini masih 80-an peserta, nggak apa-apa ya. Baik, ini adalah pertama kali kita memang sudah, alhamdulillah ya Hogi, kita sudah sampai ASHOGI ini di bulan April ya, sejak Desember kita sudah hampir menginjak hampir 5 bulan ini dia.
Ya, jadi memang tadi betul yang disampaikan Dr. Ali Budi, memang ini lagi topik yang sangat hangat ya, Dr. Ali Budi, vaksinasi. Bapak Menteri Kesehatan di 20 April kemarin di pukul 6.32 yang menyatakan bahwa ini wajib, vaksin heboh banget gitu ya. Nah, memang pada sore hari ini memang beberapa hal yang penting, mudah-mudahan ini akan memancing pertanyaan dari teman-teman nih. Bagaimana sih kita harus tahu nih, kita harus melek ya situasi kanker serviks di Indonesia dan global bagaimana, dan bagaimana strategi pencegahannya termasuk tadi deteksi dini yang disampaikan oleh Dr. Heru, dan bagaimana kita bisa membandingkan beberapa modalitas dari alat screening tersebut dan apa yang kita bisa bawa nih. Nah, ini sedikit saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi suatu motivasi buat teman-teman ya. Gimana sih situasi kanker serviks yang ada di dunia saat ini? Kalau kita melihat dari data statistik ternyata luar biasa ya. 30 tahun terakhir ternyata dari berbagai negara, ini data regional, global maupun nasional, ternyata menunjukkan penurunan yang sangat landai gitu ya. Nah, di Indonesia 5 tahun terakhir ternyata memburuk ya, Dr. Ali Budi. Jadi 2 tahun terakhir kita menjadi juara bertahan. Nah, kita lihat bagaimana di sini kita ini waktu itu saya hadir dalam 3 tahun berturut-turut, delegasi Indonesia cukup agak ya lumayan juga, tapi kita tetap pede ya menyatakan bahwa kita punya populasi yang besar sehingga memiliki screening dan vaksinasi coverage yang tidak terlalu baik begitu. Nah, ini dia yang tadi kita sampaikan, bagaimana posisi Indonesia gitu ya. Kalau kita lihat dari data bahwa dari tahun 2019 sampai dari 2020 ternyata kita insiden juara pertama di antara negara Asia Tenggara dan mortalitas juara kedua ya di antara negara Asia Tenggara. Tentu ini adalah seperti kita kebakaran ya. Bagaimana kita bisa memahami bahwa ini sesungguhnya dapat kita atasi bersama gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan bahwa kita saat sore hari ini kita fokuskan pada secondary prevention ya. Jadi memang kita lihat di sini adalah yang tadi saya sampaikan magic number ya. Nah, ini dia ya yang kita lihat adalah 70% bahwa high performance test. Apa sih yang dimaksud dengan high performance test ya? Tadi sudah disebutkan oleh Viva atau misalkan kolposcopy atau misalkan sekarang juga dengan AI ya, artificial intelligence. Jadi kita tembak sesuatu gitu ya, kemudian diketahui bahwa ini positif precancer. Nanti kita lihat ya bagaimana kombinasi. Nah, ini tentu teman-teman bisa harus membedakan antara lesi prakanker dengan yang sudah invasif ya. Nah, ini dia beberapa modalitas yang kita harus tahu dan ini juga konsep ya. Mungkin teman-teman SPUG dimanapun berada bahwa jangan menyalahkan HPV-nya ya. Jadi HPV onkogenik itu tidak salah. Yang salah adalah persistensinya ya. Bagaimana kita bisa mencegah persistensi HPV tersebut. Nah, nanti bisa kita lihat supaya tidak menjadi kanker dan memang kita bisa atasi precancer sejak awal begitu ya. Nah, ini dia yang tadi kita diskusikan beberapa modalitas ya, deteksi dini. Nah, memang kalau kita lihat utamanya adalah 3 ini ya, IVA, sitologi dan HPV test ya. Kalau kita lihat di sini IVA udah tahu ya, teman-teman dengan asam asetat 3-5% ya, pap smear atau sitologi dengan TinPrep itu dengan melihat selnya dan beberapa perbandingan nanti kita lihat studinya ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini sekali lagi WHO menyatakan high performance test yaitu dengan HPV test. Bagaimana dengan Indonesia gitu ya. Saat ini memang tadi Dr. Ali Budi sudah sampaikan kami organisasi profesi betul-betul ingin membuat negara ini betul-betul memiliki harkat dan martabat yang cukup tinggi di mata global ya. Jadi kita memang sekarang mengejar untuk HPV test sebagai alat screening nasional, sebagai program yang dibiayai oleh pemerintah dengan tentunya harga yang memang kita bisa tekan. Nah, ini tentu kita nggak usah ulang lagi bahwa ini adalah Bapak penemu hubungan antara HPV terhadap kanker serviks, bahkan dia menyatakan bahwa hubungan antara kanker serviks dan HPV itu lebih erat dibandingkan dengan merokok, dibandingkan dengan kanker paru gitu ya. Ini adalah historinya dari kolposcopy dengan VIA, ini adalah bapak-bapak yang sangat berjasa, nanti ini nggak perlu kita bahas, namun kita sudah tahu bahwa ternyata kolposcopy itu sudah ditemukan sejak tahun 1925 gitu ya, dan kemudian perkembangannya dengan Bapak Schiller ya, kenapa namanya Schiller test ya, Bapak Schiller yang menemukan, kemudian Bapak Hanselman yang menemukan IVA, yang terakhir adalah Thailand, Bapak Sangkararayanan itu menemukan IVA, dan WHO menyatakan bahwa IVA itu sangat baik untuk diterapkan pada low resource setting ya. Jadi mungkin ini beberapa gambaran ya, teman-teman sudah tahu ini kalau Schiller test begini, kalau IVA seperti ini gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ali Budi ya, Dr. Heru bahwa Viva atau misalkan AI ya, artificial intelligence ya, sebenarnya memang itu
kita lebih mengandalkan pada visualisasi ya. Jadi beberapa kondisi secara empiris dan nanti beberapa studi kita nyatakan bahwa pada kondisi beberapa kondisi ternyata co-testing yang paling akurat yang mendekati 100% pun ternyata pada IFA yang positif dengan co-testing HPV negatif dan sitologi yang negatif juga ternyata IFA-nya positif. Nah, ini menjadi pendiskusian kita bersama ya. Jadi ini mungkin secara singkat saya nyatakan ini 3 utama, sitologi dengan IFA. Bagaimana? Nah, ini penting ya. Jadi ini adalah kenapa sih sekarang ada tin prep ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita lakukan pap smear seperti ini dengan spatula air, dengan sitobras, ternyata hampir 70% sel yang bermakna itu bisa hilang ya. Artinya itu akan menurunkan akurasi. Dan ternyata nanti kita bisa lihat beberapa studi bahwa pap smear konvensional itu memiliki angka negatif palsu sampai 50%. Maka dikembangkan nih tahun 1996 adalah dengan LBC atau tin prep ya. Sama ujungnya sitologi juga. Nah, kalau dilihat dari mungkin teman-teman banyak juga yang belum paham ya, mohon maaf. Jadi bagaimana perbandingan antara sitologi dengan IFA ya. Kalau kita lihat di sini bahwa kalau IFA itu mengandalkan perbedaan permeabilitas. Jadi seperti teh botol ya, jadi dimanapun kapanpun boleh. Ya, jadi memang banyak sekali pasien-pasien yang di puskesmas kalau lagi haid nggak boleh IFA gitu. Berbeda dengan pap smear itu mengandalkan sitologi ya. Jadi harus betul-betul fresh. Jadi nggak perlu betul-betul ada syaratnya gitu ya. Jadi ini adalah sel yang bisa kita lihat, jadi betul-betul sitologi eksfoliatif. Nah, jadi memang saya tadi sampaikan banyak sekali persyaratan dan berbeda dengan IFA. IFA itu sangat praktis pada low resource setting dan seperti teh botol dimanapun kapanpun bisa dilakukan ya. Jadi memang secara kesimpulan kalau kita bandingkan sitologi dengan IFA, kalau kita lihat dari banyak elemen yang dibutuhkan suatu sitologi untuk mencapai kesuksesan, maka ini rasanya tidak mungkin dilakukan pada negara kita. Walaupun sebenarnya sejak Juli 2020 Indonesia itu sudah dinyatakan sebagai middle up income countries ya, bukan low middle income countries lagi oleh World Bank ya. Jadi mungkin itu sementara dari saya, Dr. Ali Budi, mudah-mudahan bisa memancing pendiskusian berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Sebagai overview cukup lengkap ya, Dr. Topan, bagaimana perbandingan IFA test sama sitologi ya, kemudian sejarahnya juga, kolposkopi dan sebagainya. Nah, ini ada satu pertanyaan ini yang saya kira memang beberapa sudah muncul ini, Sintek Plus ya. Jadi bagaimana sekarang Sintek Plus itu gitu? Kira-kira Dr. Heru bisa menyampaikan ya, ada tambahan ini sekarang ya, ada yang dipakai sebagai modalitas untuk private practice ya, screening bisa ya, karena ini membutuhkan modalitas lain ya. Silakan Dr. Heru. Dr. Heru, mana Dr. Heru? Mas Heru, mic-nya masih mute. Masih di mute? Ya, maaf tadi terlempar. Ya, sudah, tentang Sintek Plus, Dr. Heru, gimana tentang Sintek Plus? Ini ada pertanyaan dari Dr. Putu. Ya, Sintek Plus bagaimana kalau gitu? Peranannya di mana gitu? Halo, Dr. Heru? Ya, Dr. Ali, maaf. Ya, maaf diulangi, saya tadi terputus. Ya baik, mungkin Dr. Topan dulu ya. Dr. Topan, kalau Sintek Plus gimana Dr. Topan? Peranannya di mana itu Sintek Plus? Karena sekarang memang muncul itu pemeriksaan itu. Gitu. Ya. Jadi memang kalau untuk ini kalau kita menyatakan bahwa kita bicara ya alat screening, tentu alat screening ini adalah alat yang dianggap akurasinya cukup baik ya, sensitivitasnya baik. Jadi kalau kita bicara alat screening itu sensitivitas baik dan biayanya cukup affordable ya, jadi artinya jangan terlalu mahal gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya, memang Indonesia punya IFA tahun 2008 gitu ya, karena memang kemampuan kita dan negara geografis kita dengan kelautan ya, jadi artinya tidak bisa untuk pap smear sitologi karena PA tidak tersedia di mana-mana. Nah, kalau kita bicara dengan Sintek Plus, ini saya baru lihat juga nih ya bahwa ini suatu tools laboratori ya yang memang menggunakan suatu pendeteksian protein ya.
jadi P16 dan KI67 gitu ya. Memang kalau kita lihat di beberapa literatur ini jelas ya terkait dengan karsinogenesis ya, natural history dan perjalanan penyakit dari kanker serviks memang jelas P16 KI67 gitu ya. Tapi mahal gitu ya. Kalau kita bicara secara populasi ini memang tidak bisa kita lakukan secara massal gitu ya. Kalau untuk sensitivitas jelas ini kan kalau kita lihat biomolekuler itu pasti lebih unggul dibandingkan SPV-nya sekalipun gitu ya. Tapi sekali lagi kalau kita bicara screening artinya penapisan itu adalah alat yang sensitivitasnya cukup baik namun biayanya terjangkau untuk seluruh lapisan. Jadi kalau ditanyakan gimana nih bagaimana aplikasi Sintek Plus Cytology itu memang aplikasinya masih dalam kondisi terbatas ya, tidak dalam pelayanan umum apalagi secara program nasional gitu. Saat ini kita sedang mengembangkan, Dr. Ali Budi termasuk salah satu tim ahli panelnya, panel ahli dari usulan kita kepada KPTK, Komite Penilaian Teknologi Kesehatan HTA, Health Technology Assessment Kementerian Kesehatan, bahwa kita mengusulkan HPV test yang high risk atau non high risk. Jadi artinya ini nanti kita akan tekan harganya mudah-mudahan bisa sama dengan Pap smear yang saat ini dibiayai oleh BPJS sebesar 125.000. Saat ini banyak sekali tender yang sudah mengusulkan harga yang relatif comparable gitu ya, Dr. Ali Budi. Demikian Dr. Ali. Ya baik, terima kasih. Ya baik, Sintek itu memang ya silakan Dr. Heru menambahkan, silakan. Ya, jadi seperti yang kita bahas pada PJJ POGI pada awal pandemi dulu, itu memang ada pola, ada kecenderungan bahwa untuk cancer apapun itu metode deteksi dininya itu memang mengarah ke pola-pola genom. Bahkan ada beberapa negara yang saya tahu, misalnya malah negara yang dari negara Timur Tengah di Qatar itu semua warganya itu dipetakan genom. Nah ini yang akan terjadi pemeriksaan yang sekarang sudah available. Tadi Sintek Plus, misalnya di ovarium atau di payudara itu malah sudah dilakukan, misalnya mutasi dari gen BRCA1, 2 dan sebagainya. Nah, ketika di sini kita misalnya hal ini masih baru dan sebagainya, sebenarnya di luar sana itu sudah berjalan dengan sebagai pelayanan gitu. Sehingga kalau misalnya beberapa senior kita menyampaikan bahwa kita itu memang terlambat 7, 8, 10 tahun, itu sebenarnya iya. Jadi misalnya, maaf saya melebar sedikit, misalnya imunoterapi. Imunoterapi itu 10 tahun yang lalu, itu di negara-negara Eropa itu sudah dilakukan, diaplikasikan. Nah di kita baru mungkin 2-3 tahun yang lalu seperti itu. Sehingga tadi pertanyaannya itu menarik bahwa ke depan memang kita harus di titik tertentu, di wilayah pelayanan tertentu, kita harus bisa mengadopsi kemajuan ini. Di sisi lain, di masyarakat yang rural, kita tetap harus memilihkan yang sesuai. Artinya kita nggak ketinggalan di satu sisi, tapi di sisi lain juga harus melihat kenyataan apa yang paling available atau paling cost metode deteksi dini. Iya, baik. Terima kasih, Dr. Heru. Jadi memang kita nggak mau dipungkiri, memang Sintek itu sekarang ada sebagai upaya deteksi dini, tetapi tadi biayanya cukup mahal. Karena sebetulnya menambahkan biomarker yang lain, yaitu KI67 sama P16, kalau tidak salah ya. Sehingga tentu penambahan itu menyebabkan unit cost-nya menjadi mahal. Jadi tentu tidak sesuai untuk digunakan sebagai screening, tool atau alat sebagai screening. Idealnya screening itu adalah yang mudah, murah, bahkan mudah, murah lah ya, mudah, murah, tapi nilai angka, nilai diagnostiknya tentu cukup tinggi ya, cukup akurasinya cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan? Saya izin share foto Dr. Ali ya. Oke, ya baik, silakan Dr. Ali. Ini share foto yang mendukung pernyataan Dr. Tovan tentang false negatif Pap smear. Ya. Ini bisa dilihat ya.
sengaja pasien ini saya tampilkan yang saya periksa pagi tadi, Dr. Ali. Jadi seorang wanita 38 tahun datang dengan keluhan keputihan berulang dan banyak. Katanya sampai seperti keluar cairan itu hari ke hari terus. Sudah diobati berulang nggak sembuh. Kemudian pergi ke pap smear. Pap smear di lab yang bagus. Dan ini kita lihat tanggalnya 25/02/2002, jadi baru 2 bulan yang lalu. Nah, dari pap smear ini adalah pap kelas 2, artinya radang tidak khas atau SIN 0. Kemudian kami lakukan kolposcopy. Kita lihat di sini ada lesi acetoacetate dengan batas irregular, warnanya shiny, tidak menebal. Jadi tipikal untuk SIN 2. SIN 2 termasuk high grade seal. Nah, ini contohnya. Jadi contoh bahwa memang di masyarakat di luar sana bahwa ada false negatif. Dan ini yang mungkin harus hati-hati. Saya mungkin menyampaikan satu contoh lagi. Saya pernah merawat pasien, kebetulan pasien ini sedang mengambil S3 di UGM. Kemudian membawa hasil pap smear juga normal pap smearnya. Kemudian ketika kita kolposcopy bukan hanya SIN lagi, ternyata invasive cervical cancer stadium 1B1 lebih kurang dari 2 cm. Sehingga kita bisa lakukan radical trachelectomy. Ini contoh lagi, dan itu nyata. Dan itu dilakukan di laboratorium mungkin yang paling terkenal di Indonesia. Dan akhirnya itu kita diskusikan sehingga ada tahapan untuk melakukan refreshing tentang bagaimana mengambil sampel yang benar. Karena salah satu poin false negatif adalah pada titik sampel takernya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ngambilnya di inggring-inggring, takut berdarah. Sehingga yang terlepas, yang terambil dan diusapkan atau pakai LBC itu adalah bisa aja debris. Tapi sel eksfoliatifnya memang ada yang sudah terlepas, tapi memang harus dilepaskan dari serviks. Karena memang pap smear yang adekuat memang harus mengandung mungkin dari endoservik ada, dari ektoservik ada, juga dari epitel superficial, para intermedia, para basal dan basal harus adekuat. Begitu tidak ada berbagai jenis sel itu, maka kemungkinan tidak adekuat atau kita mendapatkan hasil negatif palsu. Demikian Dr. Ali. Ya baik, terima kasih Dr. Heru. Jadi Dr. Heru sudah menyampaikan tentang beberapa false positif dari pap smear ya, dari pap smear, kemudian dibandingkan dengan modalitas lain dengan kolposcopy. Nah sekarang kira-kira ke depan ini saya mengajak ini teman-teman untuk diskusi ya dari yang hadir pada Asogi sore ini. Kami persilakan untuk diskusi atau menyampaikan pendapat atau pertanyaan, kami persilakan. Nah, bagaimana dengan ke depan ya, Dr. Tovan? Kalau IFA-TEST kan dari tahun 2014 rasanya angka yang kita dapatkan cukup rendah ya, Dr. Tovan. Target tahun 2019 itu 50% dari target populasi at risk, ternyata hanya tercapainya sangat rendah gitu ya. Dan sampai kapan Indonesia akan eliminasi kanker serviks gitu? Nah, kira-kira gimana ya Dr. Tovan? Ada upaya lain nggak dari modalitas yang ada ini? Silakan Dr. Tovan. Ya, jadi betul sekali Dr. Ali Budi, kalau kita bicara untuk angka nasional kita, tadi kita bukan cukup lagi, sangat malu ya Dr. Ali, bahwa kita diminta 70% itu pun dengan high performance test, yaitu artinya memiliki akurasi yang tinggi, kemudian reproducible, jadi dilakukan oleh siapapun akan hasilnya konsisten, itu HPV test memang ya. Jadi itu. Nah sekarang kita punya IFA gitu. Angka nasional kita saat ini untuk secara rata-rata hanya 8,29% di tahun 2020 gitu ya. Nah, sekarang katanya
secara nasional kita turun di tahun 2021 menjadi 6% saja. Untuk angka yang paling tinggi ternyata alhamdulillah Bangka Belitung 37%, Papua memang agak rendah ya, paling rendah itu ya 0,99%. Jakarta saja cuma 17,5%. Jadi artinya ini betul-betul. Jadi memang tadi ya tergerak sekali bahwa mungkin teman-teman jangan berpikir bahwa kanker serviks terjadi pada populasi yang maaf ya, yang memiliki multipartner seksual, ya memiliki early sexual onset debut ya, kemudian seperti imunitas rendah ya, HIV/AIDS pasien gitu ya, seperti nutrisi kurang dan lain sebagainya, merokok gitu ya. Tapi ternyata ada penelitian menyatakan bahwa kanker serviks lebih banyak terjadi pada populasi yang tidak pernah di screening. Nah itu dia. Jadi kita harus meningkatkan cakupan screening kita gitu ya, dengan alat screening yang paling bisa kita mampu laksana. Nah ini mungkin ini sedikit yang saya skema yang saya tampilkan ini, Dr. Ali Budi izin bahwa seringkali teman-teman di sini merasa bahwa pap smear itu lebih superior dibandingkan IFA. Apakah benar gitu ya? Nanti kita lihat. Nah ini tadi data yang secara empiris sudah kita dapatkan di lapangan. Saya sama Dr. Heru, ada seorang nona keputihan berulang-ulang dikirim oleh sejawat udah co-testing. Co-testing itu HPV tesnya negatif, not detected ya, dengan sitologi TenPrep askus. Askus itu bisa karena inflamasi juga bisa. Jadi artinya nggak apa-apa karena kertas gitu ya. Tapi ternyata serviksnya luar biasa jeleknya gitu ya, nggak normal. Saya lihat IFA-nya positif jelas high grade, saya lakukan eksisi ternyata hasilnya high grade. Nah ini contoh bahwa suatu co-testing yang dinyatakan akurasinya 100% saja ternyata memiliki false negatif juga. Nah ini data yang ada di dunia kita bisa lihat. Ya, ini mengerikan sekali ya. Kita lihat di sini negatif palsu dari pap smear sampai 27%, nanti lebih mengejutkan lagi 50% dari data yang lain, bahwa ini kalau kita bicara screen and treat ini akan sangat berbahaya karena banyak yang loss. Nah ini juga secara kumulatif beberapa studi bahwa pap test atau pap smear sudah menjadi pemeriksaan secara single screening, jadi screening tunggal dia tidak bisa dijadikan suatu alat screening yang handal lagi ya, dikatakan seperti itu. Nah ini beberapa data kita sendiri di Indonesia ini penelitian kami di tahun 2014 bahwa ternyata negatif palsu dari IFA 3,21%. Bayangkan ya, negatif palsu itu artinya memang kita bisa menjaring HPV positif ternyata cuma 3,21% yang positif HPV di antara IFA yang negatif ya. Ini sudah jelas menjelaskan bahwa IFA itu sangat baik untuk low resource setting ya. Jadi catatannya ada low resource setting. Kita ngaku aja deh kita low resource setting gitu ya. Nah, ini juga beberapa menyatakan bahwa IFA itu jarang menimbulkan negatif palsu, tapi hati-hati, saking sensitifnya IFA, berbagai kondisi inflamasi, ya infeksi atau misalkan ya peradangan-peradangan ya, itu bisa menjadikan IFA yang positif palsu ya, termasuk metaplasia squamosa proses yang memang secara fisiologis terjadi pada usia reproduksi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa IFA itu bikin harus diantisipasi adalah false positif ya. Nah tadi bagaimana ke depan? Nah ini mungkin saya akan ini aja secara cepat ya, bahwa bahkan beberapa bahwa sensitivitas dari pap smear sangat rendah 39% dibandingkan dengan IFA, maka dengan studi ini dinyatakan bahwa IFA lebih sensitif ya. Nah ini adalah beberapa depan nanti ya, tadi Dr. Ali Budi menyatakan begini dia ya. Jadi rencana ke depan memang Indonesia ingin mengajukan suatu program nasional screening yang namanya co-testing, tapi berbeda dengan co-testing yang biasa ya teman-teman sejawat. Jadi kalau teman-teman tahu ya bahwa yang selama ini kita kenal adalah co-testing yang ya, tentu ini kalau kita secara harga pelayanan ya di praktek sehari-hari itu harganya hampir 1.100.000 ya, hampir 1,5 bahkan pada beberapa laboratorium yang cukup mahal. Sedangkan kita ingin mengusulkan untuk Indonesia HPV plus IFA. Kenapa? Tadi sudah disampaikan Dr. Heru ya, bahwa pada HPV yang negatif pun kita sering melakukan ya ternyata, dan kemudian kita lakukan suatu terapi eksisi dan kita butuhkan secara histopatologi dan ternyata hasilnya adalah high grade atau ya abnormal dari cervix gitu ya. Jadi kenapa kita gandengkan IFA di sini kalau di dunia maju pun hanya menggunakan HPV test sebagai alat screening atau program nasional mereka. Karena kita anggap IFA ini tidak meningkatkan biaya karena sama saja alatnya ya cuma ditambah asam asetat saja, dan memang memanfaatkan pelatihan yang sudah
kita lakukan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi jangan sampai kita pelatihan yang sudah kita lakukan ternyata tidak bermanfaat ke depan. Dan ini kita akan menjadi suatu pemetaan dari serviks nasional ya, serviks perempuan Indonesia. Nah, ini dia bahwa ke depan ini sedang bergulir studi HTA-nya Dr. Ali Budi sebagai salah satu tim panel ahlinya ya. Jadi kita sudah melakukan usulan kepada tim PTK ya HTA Kementerian Kesehatan, dan ini kemungkinan akan menjadi satu usulan yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan, mudah-mudahan ya. Seharusnya bulan Mei ini sudah ada hasil studinya ya, jadi sudah launching hasil studinya, dan Bapak Menteri Kesehatan kita luar biasa yang saat ini begitu luar biasa untuk agresif untuk meningkatkan beberapa permasalahan kesehatan khususnya pada perempuan Indonesia ya, termasuk angka kematian ibu dan termasuk kanker serviks yang sesungguhnya bisa sangat dicegah. Nah ini dia, jadi ini ada Dr. Ali Budi di sini, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta ya. Jadi ini adalah beberapa yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi memang ini adalah pesan yang mungkin bisa dipikirkan oleh teman-teman bahwa walaupun Indonesia saat ini sudah masuk dalam middle up income countries, ternyata memang beberapa bukti terakhir kita agak terpuruk lagi ke dalam low middle income countries kembali gitu ya. Jadi memang ke depan kita akan mengusulkan bahwa HPV-DNA yang bukan seperti yang kita lakukan secara praktek sehari-hari dengan genotyping, tapi dengan high risk atau non high risk, harganya itu bisa kita tekan setara dengan pap smear 125.000 plus IVA, itu akan menjadi senjata nasional kita untuk melakukan screening. Namun betul sekali bahwa tidak ada satupun single intervention ya untuk melakukan eliminasi kanker serviks. Jadi memang tetap kita harus mengawinkan dua pencegahan primer dan sekunder ini ya. Jadi screening plus vaksinasi, dan memang kita tahu ya karakter Indonesia ya, perempuan Indonesia yang ya maaf ya cukup malu-malu untuk datang, apalagi untuk pada posisi tertentu tidak biasa gitu ya. Jadi memang ini PR juga buat kita semua, tidak bisa hanya sekedar edukasi, dan ini nanti akan menjadi suatu usulan yang seperti Dr. Ali Budi sampaikan, kita akan seperti peduli lindungi ya. Jadi setiap perempuan yang masuk target screening itu akan menjadi kewajiban, dan itu akan berdampak pada konsekuensi hukum, dan itu kita akan berkolaborasi dengan 10 kementerian di jajaran kementerian ya, 10 bidang kementerian. Dan terkait satu lagi, jadi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan ini ke depan, sampai kita sudah bersusah payah ya, IVA kita lakukan secara massal, dan ternyata kita temukan kelainan, ternyata krioterapi tidak bisa dilakukan, jadi akhirnya TCA ya. Dr. Ali Budi mungkin kita kenalkan kepada teman-teman bahwa pada low resource setting adalah TCA bisa menjadi jawaban atas keterbatasan krioterapi, walaupun memang secara ideal harusnya dilakukan eksisi ya, terapi eksisi. Mungkin itu ya ke depan, mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman dimanapun berada. Jadi memang HPV test ini mudah-mudahan bisa menjadi senjata nasional kita dan IVA gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Dr. Pan. Saya kira kita sudah mulai menemukan titik temu ini, jawaban terkait sama ke depan kira-kira screening untuk kanker serviks itu modalitasnya apa ya. Meskipun memang perkembangan di luar begitu banyaknya, tetapi ideal untuk Indonesia karena namanya screening itu adalah population based, bukan pasien-pasien praktek yang datang ke tempat praktek kita ya. Jadi tadi di Dr. Tan sudah menyampaikan terkait sama kemungkinan kita akan mengadop tentang IVA test dan HPV. Ya. Ada satu pertanyaan yang menarik dari teman anonim sayangnya, apakah perlu ada program khusus gerakan promotif secara nasional yang dilakukan secara serentak untuk screening sehingga cakupannya bisa lebih luas gitu ya. Nah, Dr. Heru kira-kira ada komentar atau tanggapan, silakan Dr. Heru. Ya Dr. Ali, sekalian saya menjawab ini, saya share screen ya. Ya, saya akan melihat pendekatan berbagai aspek untuk screening. Nah, tadi sudah jelaskan oleh Rutovan dengan detail tentang modalitas yang akan kita pilih. Nah, berkaitan dengan pertanyaan, apakah perlu dilakukan gerakan nasional dan sebagainya? Jawabannya iya. Karena hal itu mungkin justru yang lebih primer, lebih penting. Karena pengetahuan di masyarakat, kemauan untuk datang screening, khususnya cancer awareness di bidang kanker serviks itu masih rendah.
apapun yang kita programkan, tapi kalau tidak kita inisiasi dari itu kesadaran, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sehingga jawabannya ya. Jadi kalau toh misalnya kita sudah merancang berbagai pendekatan modalitas screeningnya, secondary prevention-nya, maka harus juga disertai dengan pendidikan, penyuluhan dan sebagainya. Ini sama pentingnya. Nah, kembali saya melihat, saya share di sini adalah struktur yang lama yang sebenarnya ini mempunyai peluang yang cukup bagus untuk bisa berhasil. Jadi pada konsep yang sudah diterima secara baik bahwa salah satu kenapa deteksi dini tidak berjalan adalah diperlukan multiple visit, screening ulang dan sebagainya. Kemudian kelemahan salah satu dari pap smear adalah hasilnya tidak langsung, masih menunggu. Misalnya Hari Kesehatan Nasional nih kumpul-kumpul 300 orang di screening, habis itu nggak diambil juga hasilnya. Hasilnya apa juga nggak dikonsultasikan. Sehingga kita kenal sebagai program kita kembangkan adalah single visit approach, pendekatan sekali kunjungan dengan program see and treat, lihat dan terapi. Nah, ini yang dilakukan. Mungkin saya jelaskan di sini bahwa kita harus membangun sistem deteksi dini dan jenjang rujukan. Dr. Laila, Prof. Laila, guru kita sudah membangun misalnya adalah dengan teledovia, tapi yang terstruktur adalah jenjang rujukan. Yang kedua adalah bahwa screening harus diacarakan di tingkat puskesmas. Itu sebagai layanan yang termasuk di dalam layanan standar. Misalnya ada poli KIA, kenapa nggak ada poli deteksi dini? Begitu. Sehingga di dalam pelayanan terstruktur. Sehingga screening itu tidak bisa setiap orang datang. Di beberapa Solo Raya sudah demikian. Setiap hari Rabu itu hari screening. Gitu. Sehingga lumayan berjalan. Nah, ini adalah 3 gambar gedung ini. Ini adalah jaringan yang harus dibentuk, yang insya Allah memberikan pemecahan. Itu pertama di tingkat puskesmas adalah ada tim see and treat. Terserah misalnya nanti menggunakan IVA ditambah dengan HPV, tapi di sana dengan ada see and treat. Penanggung jawabnya dokter, apakah dengan cryo, apakah dengan. Kemudian di tingkat kabupaten di rumah sakit tipe BCD ada ahli kandungan selain dokter umum dan bidan. Nah, ini adalah tempat penanganan lesi prakanker. Baru yang kalau memang bermasalah, ragu-ragu atau kanker invasif baru masuk ke tipe A. Nah, jenjang ini yang harus salah satu yang menurut saya yang harus dipromot. Salah satu lagi Dr. Ali yang mungkin tanda kutip saya agak prihatin adalah ternyata sebagian sejawat kita SPOG itu belum terpapar dengan baik dengan jenjang deteksi dini ini, terutama untuk IVA. Sehingga kadang-kadang IVA tes dikirim positif di rumah sakit tipe CD malah di pap smear. Padahal itu levelnya sama, maka mungkin bahkan lebih tinggi dan seperti itu. Sehingga salah satu hal yang saya sampaikan ketika pelatihan adalah selalu sertakan SPOG setempat sebagai konsultan di kabupaten itu. Jadi dilatih adalah dokter umum, bidan, sama SPOG setempat. Nah, demikian. Sehingga kalau misalnya ada 20 puskesmas, maka itu yang menghandle adalah SPOG setempat di tingkat kabupaten. Sampai saya menjelaskan sebaiknya yang ikut pelatihan itu bukan SPOG yang muda, masih punya banyak waktu dan sebagainya. Karena kalau tidak demikian akhirnya tidak selesai, sudah di screening, tidak diterapi, masyarakat tambah bingung dan sebagainya. Ini pendekatan lain Dr. Ali, tapi arahnya sama ke sana. Makasih Dr. Ali. Ya, baik. Terima kasih Dr. Heru. Dulu saya waktu rapat di Bogor, di Cisarua kalau tidak salah, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Heru ini, tapi saya menyampaikan tentang leveling kompetensi tenaga kesehatan pada deteksi dini kanker serviks. Jadi saya membagi menjadi 5 level, mulai dari kader kesehatan itu punya level 1 dan
kemudian yang punya IVA itu level 2, yang mempunyai kerayu itu level 3, yang mempunyai kolposkopi itu level 4, dan yang mempunyai operasi kanker serviks itu level 5. Jadi saya membagi level sebetulnya. Tetapi baiklah, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik juga terkait sama idealnya screening kombinasi itu dilakukan oleh siapa saja dan berapa lama sekali. Dr. Tovan, ini kayaknya Dr. Tovan yang cocok jawab. Ya, baik, terima kasih Dr. Ali Budi. Ya, rasanya tadi jelas sekali ya yang disampaikan Dr. Heru bahwa studi internasional memang screening yang paling berhasil itu adalah alat screening yang memerlukan kunjungan ulang yang paling jarang gitu ya. Jadi kalau ya ideal nggak bisa dipercaya sama kita misalkan 5 tahun sekali nggak bisa. Jadi 1 sampai 3 tahun gitu ya. Pap smear juga sama 1 sampai 3 tahun. Tapi kalau kita bicara program, memang kita melihat secara kemampuan pelaksanaan di lapangan, secara budget, bagaimana tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Nah tadi memang kita kenapa sih diusulkan HPV test sebagai high performance test tadi? Memang tadi sebagai single screening method ya. Metode alat screening tunggal, HPV itu akurasinya luar biasa, baik sekali ya, 93% ya, bahkan sampai 96% gitu. Dan dia memerlukan ulangan 5 tahun sekali, itu kalau negatif ya. Tapi kalau misalkan tadi kan pertanyaannya kalau kombinasi ya, jadi jangan salah juga, tadi kan kita sudah share bagaimana kita melihat secara prinsip ya. Kalau HPV sama pap smear atau cytology base ya, screening itu memang jelas itu harus benar-benar fresh, jadi jangan diganggu-gugat gitu, kita misalkan USG pakai lah, apalagi ya misalkan habis hubungan seksual sama gitu, HPV dengan sitologi gitu ya. Kalau misalkan kita mau melakukan dengan IVA, jangan di-IVA-in dulu gitu, jangan melakukan pemeriksaan IVA terus ngambil HPV, salah. Nanti asam semua di situ gitu. Ya jadi HPV dulu kita lakukan seperti biasa ya dengan cervix brush ya, tadi kan ada cervix brush yang agak kasar tapi biasanya kita minta 2 kali tuh teman-teman ya. Jadi dengan cervix brush yang mungkin jangan terlalu melukai ya, kemudian pakai cyto brush yang lebih lembut ya, jadi bisa masuk ke dalam kanalis cervicalis, mungkin sedikit berasa ya. Jadi memang 5 tahun sekali ya dokter yang bertanya tadi siapa itu ya, siapa dokter? Ini juga anonim ya. Anonim juga ya. Nah, jadi satu lagi mungkin saya nambahin sedikit yang Dr. Heru sampaikan itu benar sekali. Jadi memang ke depan kita sudah tahu lah ya, perempuan-perempuan Indonesia, Dr. Ali Budi bilang ya bahwa kanker itu nggak mempan ya, ditakut-takutin kanker perempuan Indonesia meninggal karena kanker serviks itu nggak mempan gitu. Tapi kalau nggak boleh masuk mall itu mempan itu. Jadi mungkin bukan ya bukan hanya punishment, tapi kita reward. Nah ini makanya kita akan melibatkan 10 kementerian termasuk Kementerian Industri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Kementerian dan sebagainya. Kita bergerak kepada tadi vaksinasi kepada orang tuanya, kepada gurunya, memberikan motivasi. Kemudian screening juga kita akan misalkan pasien atau perempuan yang dalam target screening Indonesia 30 sampai 50 tahun menunjukkan kartu screening itu akan diberikan reward gitu, punishment terus ya. Jadi misalkan ada diskon khusus produk-produk perawatan wanita gitu kan ya. Jadi misalkan misalkan ke mall mana terus jadi ada diskon mungkin bisa juga gitu. Itu kita akan sedang diskusikan ya. Nah, terkait tadi bahwa target screening memang kita harus menentukan akselerasi target strategi untuk pencegahan kanker serviks yang lebih tajam, Dr. Ali. Jadi mungkin memang kita sebagai organisasi profesi sebenarnya sudah lebih dari 1 tahun yang lalu mengusulkan untuk perluasan target screening usia ya. Yang sekarang kan 30 sampai 50 tahun, kita sedang usulkan 25 sampai 65 tahun. Kenapa? Karena ternyata pada kenyataannya itu evidence menunjukkan bahwa Asia, apalagi Asia ya, Eropa, Amerika sudah menyatakan rekomendasi 25 sampai 65 tahun. Apalagi di Indonesia. Indonesia ini waktu zaman saya sekolah itu seorang perempuan 20 tahun sudah menikah 2 kali gitu ya. Jadi memang betul. Data dari WHO menyatakan perempuan Indonesia 1 di antara 9 perempuan Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun. Luar biasa. Nah, itu kan jadi akhirnya kita memicu bahwa 25 tahun dia sudah ada sesuatu serviksnya. Dan kenapa kita perluas di atas 50 tahun? Ternyata 45% kanker serviks berada pada usia 50 tahun ke atas gitu. Kalau misalkan kita mematok 30 sampai 50 tahun kita akan loss dan kita akan jadi juara terus. Jadi memang itu. Jadi memang kita sedang melakukan revisi, Dr. Ali Budi, Dr. Heru dan teman-teman semuanya, bahwa sekarang penanggulangan atau pencegahan kanker serviks dan payudara itu jadi prioritas utama pemerintah saat ini, dan kita sedang melakukan revisi Peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 29 tahun 2017 yang sebenarnya merupakan revisi nomor 34 tahun 2015 ya. Jadi memang mudah-mudahan tahun 2022 ini atau ya paling lambat 2023
2023 kita memiliki rumusan dari peraturan Menteri Kesehatan ini yang sudah direvisi. Termasuk keputusan Menteri Kesehatan terkait vaksinasi ini luar biasa, gebrakan yang luar biasa saya rasa. Mungkin itu saja karena terkait dengan waktu ya Dr. Ali Budi. Baik, kita sampai jam 16.30 ya, Dr. Taufan ya? Iya. Baik, Dr. Heru ada yang menambahkan? Jadi ya, fokusnya memang nanti harus ditakut-takutin. Ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh ke mall. Ada diskon apa misalkan produk-produk tertentu, iya benar. Ya mungkin diperluas. Lebih takut ditakut-takutin nggak boleh ke mall daripada ditakutin angka kematiannya sekian. Sama dengan rokok ya, rokok menimbulkan kematian. Nggak mau. Ya, mungkin tambahan sedikit, ya Dr. Ali. Jadi mungkin ada hal kecil yang kita bisa lakukan. Bagaimana sekarang ini setiap orang mempunyai HP, medsos. Nah, ternyata pesan yang masuk itu adalah pesan yang tentunya yang mengena ke orang itu, tapi dalam durasi pendek. Kita sendiri melihat kalau kita misalnya mengikuti Zoom durasi panjang, mungkin tidak fokus, kemudian sudah di skip dan sebagainya. Sehingga mungkin kita, Hoki, mungkin ada baiknya mengikuti pola itu dengan pola itu. Misalnya sekarang ini katakanlah TikTok ya, ini dalam konteks edukasi, Dr. Ali. Konteks edukasi untuk apa itu meningkatkan cancer awareness. Pengetahuan masyarakat tentang perlunya screening dan sebagainya, menyambut vaksin dan sebagainya. Mungkin juga ada baiknya begitu. Dr. Taufan dengan cantik sekali. Jadi kalau TikTokersnya jadi banyak yang ikuti. Jangan kita, Dr. Ali, nggak menarik. Ya, teng. Bisa aja Dr. Ali ini. Ya, mungkin satu kali lagi mungkin Dr. Ali. Banyak ide-ide terkait sama awareness itu ya, Dr. Heru ya. Tetapi sepakat memang kita butuh political will ya. Alhamdulillah Kementerian Kesehatan, Pak Menteri sekarang ya, menurut informasi yang disampaikan oleh Dr. Taufan tadi, sangat concern pada upaya pencegahan kanker cervix ini. Mudah-mudahan juga ini benar-benar diikutin oleh seluruh kementerian tadi ya, Dr. Taufan ya. Ini kita akan tunggu ini benar-benar jadi 10 kementerian nanti benar-benar akan concern pada upaya pencegahan kanker cervix gitu ya. Dan apa harapan dari peserta tadi supaya adalah gerakan nasional yang akan muncul dari situ gitu ya. Dan tentang deteksi dini sudah sepakat tadi yang disampaikan oleh Dr. Taufan terkait sama teman-teman sekalian fokuskan pada IVA sama HPV aja ya. HPV-nya pun kita pakai HPV yang non genotyping. Jadi hanya menentukan apakah HPV high risk maupun low risk saja. Itu saya kira juga udah mempunyai akurasi yang cukup tinggi. Sekali lagi, itu pun tidak akan bisa menurunkan, masih ditopang lagi dengan vaksinasi. Ya. Vaksinasi yang sekarang akan digencarkan oleh Bapak Menteri Kesehatan, Alhamdulillah. Dulu katanya tahun 2023, sekarang dimajuin ya, Dr. Taufan, jadi informasinya. udah dalam bentuk keputusan Menteri Kesehatan, Dr. Ali ini. Jadi saya sedang belajar jadi sarjana hukum kayak Dr. Heru. Jadi keputusan Menteri Kesehatan saat ini tertanggal 22 Desember 2020 itu nomor HK 01-07-Menkes-6779/2021 itu menyatakan bahwa introduksi ya program vaksinasi untuk program nasional kita dan sekaligus membatalkan dan mencabut ya keputusan Menteri Kesehatan sebelumnya di tahun 2020 yang menyatakan perluasan dari demonstrasi proyek itu nomor 449. Jadi memang itu luar biasa gebrakannya, bahwa memang sebenarnya pelaksanaannya mirip-mirip ya, bahwa akan dijadikan program nasional di tahun 2024, tapi Bapak Menteri bilang harus tahun ini dengan dimulai dari 9 provinsi ya. Mungkin yang lain jangan merasa dimarginalisasikan, tapi ini memang berdasarkan skala prioritas ya. Jadi saya nggak sebut 9 provinsi itu daerah mana, tapi yang jelas pastinya daerah khusus Ibu Kota Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, dan 7 lainnya ya saya hafal, tapi saya nggak mau bocorkan.
Lihat aja keputusan Menteri Kesehatan nomor 6779 ya 2021. Baik. Ya, itu prestasi yang luar biasa, Dr. Ali Budi. Dan saat ini juga Bapak Menteri Kesehatan kita betul-betul menerima apapun usulan yang kelihatannya betul-betul sophisticated ya, jadi canggih gitu. Tapi beliau nggak peduli tentang cost sebenarnya, tapi memang ada studi HTA yang mengawal ini itu akan menjadi kemaslahatan, itu sepertinya akan di ACC, tapi memang dengan segala macam analisis. Baik, ya. Baik, terima kasih Dr. Tovan, Dr. Heru Prianto, Kang Mas yang dari Solo, sejawat sekalian, peserta. Alhamdulillah sih ada tadi sampai 115 yang hadir pada kegiatan kali ini. Ada itikaf, Dr. Ali. Juga, ya. Itikaf di masjid. Mudah-mudahan tergerak sekarang ya. Mudah-mudahan tergerak dan artinya ikutlah awareness terhadap lingkungan sekitarnya dan kemudian lebih peduli lagi pada screening kanker serviks. Tadi modalitas utamanya IVA sama HPV ya, dan nanti mudah-mudahan program vaksinasi HPV juga akan segera tergulir. Harapannya benar-benar Indonesia juga bisa mengikuti negara-negara lain untuk eliminasi kanker serviks pada tahun 2030 gitu ya. Itu saya kira sebagai kata akhir dari diskusi hari ini ya. Mudah-mudahan membawa kemaslahatan buat kita semua, terutama kaum perempuan Indonesia. Amin, amin. Kami persilakan kembalikan ke Dr. Anissa. Terima kasih. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian diskusi kita terkait update perkembangan modalitas screening kanker serviks. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, pada Dr. Heru Prianto, Dr. Tovan, dan Dr. Ali Budi. Dan 1 jam sudah kita berdiskusi bersama, tiba kita di akhir acara. Semoga materi ASHOGI sore ini membawa banyak manfaat. Tentunya jangan lupa untuk mengikuti kembali ASHOGI seri ke-22 dengan tema Borderline Ovarian Tumor di bulan Mei. Kami akan kembali hadir setelah libur hari raya tentunya, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami selaku panitia ASHOGI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta ASHOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di ASHOGI seri ke-22. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.